Please, Cak, please. Anda siap? Siap, Cak. Yakin? Iya, Cak. Oke, saya punya data dan... Ya, selamat malam, salam lemper. Salam lempar. Jadi begini, Pak. Iya, Anda dari mana ini, Cak? Saya perkenalkan diri Ya. sekarang ya. Saya dari mewakili catatan peneliti cangkupannya unit sekolah seluruh Indonesia. Aduh, cangkupan, unit sama seluruh. Nah, Disingkatnya apa? Capcus Cin. Iya, iya, iya. Tapi tenang, saya janji kali ini episode ini saya tidak akan membuat Anda stres atau Iya. tertekan. Percayalah. Iya, iya, saya percaya. Baru Anda ini yang percaya dengan saya. Tentunya yang tertulis di Undang-Undang Dasar mengenai sedikit-sedikitnya 20% APBN itu harus untuk pendidikan, itu yang tertulis itu hanya untuk pendidikan loh. Yang lain-lainnya nggak ada nih. Menurut Betul, Cak betul. Lontong. Anda tahu itu betul? Iya. Jadi saya nggak perlu menjelaskan lagi. Iya. Karena Anda tahu persis. Iya. Jadi saya akan bisa menepati janji saya untuk tidak membuat Anda stres, Ya. buat Anda nyaman. Diskusinya baik sekali, saya ikuti semua tadi. Bagus sekali, udah lanjutkan nggak apa-apa. Oh, jadi Anda nggak bicara? Nggak, saya tetap akan bertahan. Saya ingin menjaga kenyamanan Anda. Ah, ini enak banget. Tepuk tangan dulu untuk Cak Lontong ya. Jadi jangan paksa saya, Ya. nggak apa-apa. Makasih, Jangan Cak. hanya karena basa-basi aja nawarin jangan. Ya itu enggak saya. Enak jadinya sekarang tuh lebih enak, tenang. Silakan Riko. Nih, sebentar nih ya. Ini saya dapat Twitter nih semua. Nih katanya Cak Lontong ngomong aja katanya. Jangan survei-survei jadi daripada nggak ngomong gitu katanya. Gimana gitu kira-kira lah. Silakan tapi terserah Anda sih. Sebenarnya buat saya mau ikut dalam diskusi ini hal yang mudah. Oh, gitu. Tapi berdasarkan pengalaman yang lalu, saya lebih merasa berdosa kalau nanti Anda merasa tertekan dan stres. Itu beban Iya, buat benar, saya. benar. Anda tahu nggak? Setiap saya pulang dari ILK ini, Iya. nggak bisa tidur. Iya. Loh kenapa? Kan kekuncian di rumah saya pulangnya kemarin. Kirain mikirin gua loh. Dengan dosa-dosanya. Jadi saya nggak ingin terbebani. Iya. Saya berharap jangan paksa saya. Ya udah, Ini bagus. demi kebaikan Anda. Saya ingatkan sekali Iya, lagi. iya betul. Ya kan? Itu berarti Anda bijaksana. Saya Tolong senang sekali. dibalas di Twitter Dibalas, itu ya, iya, dibalas lewat BBM atau apa gitu. Iya. Tolong, karena perasaan saya yang menjaga Iya. acara ini dan perasaan Bang Denny, mohon maaf sekali, kali ini saya tidak akan Nggak ikut membuka data dan survei gitu. ya. Ini udah nih. Udah cepet. Aku kirim lewat BBOL. Hah? Lewat BBOL. Oh, pantesan cepet. Kalau Saya BBM, juga punya BBM itu. lama. Kalau BBOL mah belum kepikiran udah keluar. Ya, cepet. Tolong ya, nanti kalau ada yang masuk tanya lagi tolong dijawab. Iya, iya, nanti kita jawab lagi. Ini ada SMS penting, Cak. Katanya ngomong aja, katanya boleh keluarin aja surveinya. Nggak apa-apa. Please, Cak. Nggak usah. Please ini, Cak. Kenapa? Gak enak, Cak. Ini SMS, Cak. Penting banget. Keluarin aja lah. Ya. Enggak, saya kan harus konsisten. Saya karena memang saya sengaja nggak melakukan survei, saya nggak menyiapkan data untuk ini karena memang saya hanya ingin menikmati dan membuat Anda nyaman. Keluarin aja lah. Asal-asalan juga nggak apa-apa lah. Yang penting gak enak Emang nih SMS. siapa? Ini istri saya, Cak. Sebentar ya. Ntar Mas gue Pak. kasih kopi kalau lo Ini Pak Denny. mau memberikan. Oh Saya bawa. ini yang saya cari kopi saya dari tadi ya ini. Ya itu berarti ya, Cak ya. Wah, Ngomong lah, Cak. Hah? Cak. Itu istri Anda minta saya? Ya katanya datanya keluarin aja. Ya. Please, Cak. Please. Anda siap? Siap, Cak. Yakin? Iya, Cak. Oke, saya punya data dan hasil survei. Wah gila, langsung aja lu. Nih, Coba. baiklah Ya. Anda. Dari tadi saya sebenarnya sudah ingin menyampaikan sesuatu yang mungkin luput dari semua yang dibicarakan Iya. panelis. Tapi Cak, maaf ya Cak. Ya. Kita break dulu ya Cak. Setelah yang satu ini ya. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Kembali lagi di LK mengatasi masalah tanpa solusi. Sekarang ke Cak Lontong. Silakan Cak Lontong. Terima kasih. Ya. Luar akhirnya. biasa ini pembicaraan yang
sangat penting ini saya kira ini amanat dari Undang-Undang Dasar kita menyatakan negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% APBN serta anggaran APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Betul. Artinya apa? Secara eksplisit jumlahnya pun secara persentase disebutkan dalam Undang-Undang Dasar. Ini yang membuat pendidikan itu sangat penting. Makanya saya antusias. Tapi bicara masalah pendidikan mahal itu relatif. Relatif. Iya kan? Ya. Anda tahu maksud saya relatif. Sekarang saya akan bertanya pada Anda. Biaya sekolah mahal itu relatif. Ya, kalau anak Anda masuk ke TK harus bayar 10 juta. Itu mahal atau enggak? Tergantung. Kan itu relatif jadi. Anda semua saya tanya Anda. Mahal menurut Anda? Menurut saya sih ya 10 juta gitu. Mahal. Oke. Itu namanya relatif. 10 juta murah. Tuh, murah katanya. Buat 3 anak kan? 3 anak. Buat berapa anak? 1 anak. 1 anak. 1 anak masuk per Gak kepala. sepi dong kalau dia sekolah cuma 1 anak. Ya kan banyak muridnya, Meng. Kan sekolah muridnya bukan cuma 1. Nanti banyak kan berkumpul di situ. 1 orang 10 juta kalau yang masuk ya. Terus gitu. menurut Anda masuk TK bayar 10 juta per murid itu mahal ya? Iya mahal. Kalau masuk SD 30 juta, mahal nggak? Ya mahal. Nah, kalau SMP 50 juta? Mahal. Kalau SMA 70 juta? Mahal. Inilah yang saya katakan relatif. Relatif itu apa? Artinya relatif sama pikiran kita. Bahwa itu mahal. Bahwa itu mahal. Kak, yang dibilangin relatif yang tadi tuh harganya adalah tergantung. Kalau misalnya 10 juta dengan fasilitas seperti ini, dengan yang 5 juta karena fasilitas seperti itu baru relatif. Kalau itu sih bukan relatif sama, emang sama pikirannya. Ya, tapi kan tergantung Anda dan saya. Kalau saya tidak tergantung Anda, bisa jadi saya bilang murah. Kang Denny tadi janji loh nggak akan emosi. Enggak, saya nggak emosi. Nah. Berikutnya ya, ini ada data-data. Anda yang minta saya untuk menyampaikan data dan survei. Iya betul. Ya. Menurut data saya, kita harus sadar dan kita harus bisa introspeksi. Sebenarnya hanya ada satu hal yang menyebabkan sekolah kita ini mahal biayanya. Apa hal itu? Karena tidak murah. Hanya itu. Hanya itu. Iya. Ya kan? Satu hal yang bikin saya nggak ganteng karena saya jelek. Itu identik dengan statement seperti ini. Sama, satu hal kenapa saya dibilang janda karena nggak bersuami. Nah, saya rela. Saya rela melanjutkan data saya. Bunda Desi, tolong Ya. jangan coba mengait-ngaitkan status Anda, maksud Anda memoduskan saya. Oh iya sama ya. Iya, please jangan. Oh, iya. Biar itu. Tapi kalau- Riko beda, dia janda pilihan, lu duda nasib. Bedain, Riko. Saya lanjutkan ya. Ini saya survei 100 janda dan Enggak. Belum ke survei. Data saya selanjutnya. Kalau tadi dibilang itu penyebabnya hanya karena tidak murah. Yang mahal ingat ya. Sekolahnya. Yang mahal sekolahnya. Ya kita yang terkecoh tadi di sini. Yang membuat Anda pinter itu guru atau sekolah? Yang membuat itu guru. Nah, kenapa Anda harus mengeluarkan biaya mahal untuk sekolahnya kalau yang membuat pinter itu gurunya? Lah kita lupa pada tujuan. Kan tapi di sekolah itu ada guru-gurunya. Lu kemana, Meng? Saya udah mulai nggak suka Pak, dia udah mulai ngomongnya begitu. Meng dengerin dulu, Meng. Dia masih benar loh, ngomongnya masih benar, Meng. Saya tadi kan diminta, saya tahu sendiri saya udah menahan diri. Saya kan nggak minta, yang minta Bapak Ono. Lah karena beliau hostnya kan saya ikutin. Ya makanya saya mau keluar. Situ mau ngeluarin saya. Lo nggak Silakan. bisa dong kamu keluar. Lah nggak bisa. Lah, Terserah bisa. saya mau keluar kapan. Emang situ yang ngeramasin saya. Ini bukan masalah keramas-keramasin, Meng. Ini namanya walk out. Tadi yang lain bicara Anda diam saja, begitu saya bicara Anda mau keluar. Yang lain ngomong bener. Lu doang kalau ngomong nggak sesuai. Nggak sesuai apa, semua bener kok. Masih mendingan busway sesuai jalur. Lu mau ngomong ke sono, kemari, ke sono. Lu yang ngomong penting- buang sampah. Ah, itu tersinggung lagi nanti.
Udah dibilang kita jaga perasaan lah. Kalau gue sampah gue tanya gue organik bukan? Tanya dia dong yang buang dia. Jangan cuma nunjukin tempatnya. Mau buang sampah organik atau bukan? Sabar Meng, sabar. Lanjutkan lagi. Jangan sampai salah tujuan. Yang membuat kita pintar itu guru. Tapi kan itu infrastruktur, maksudnya itu gedung, fasilitas yang harus supaya anak-anak nggak belajar kehujanan. Itulah inti dari maksud saya. Jangan terjebak masalah fisik dan fasilitas. Kualitas jauh lebih penting. Ini saya kasih contoh yang lebih nyata ya. Kadang-kadang mental kita ini harus kita perbaiki. Yang menganggap bahwa kalau sudah orang asing, orang luar itu lebih berkualitas daripada kita. Ya kalau misalnya sekolah internasional lebih hebat gitu misalnya. Katanya gitu. Kalau sudah sekolah ada embel-embelnya internasional itu lebih bagus. Jangan terjebak hal itu. Saya membuktikan sendiri. Saya sekolah di sekolah yang katanya sekolah embel-embelnya ada internasional. Bahasa pengantar untuk pelajaran bahasa Inggris semua. Anda tahu nilai saya jelek semua. Ya karena Anda bodoh. Membuktikan. itu kan karena memang Anda bodoh. Oh, lu gimana doang? Artinya kan itu tidak membuktikan bahwa dia kualitasnya baik. Buktinya nilai saya jelek-jelek sekolah di situ. Tapi apa yang Anda harapkan dari yang ambil-ambil internasional? Iya, tapi ada yang nilainya bagus-bagus juga ada. Banyak. Berarti ada yang bodoh. Anda bodoh. Kembali lagi kita bicara masalah guru ya. Anda tahu Jepang? Jepang tahu. Anda tahu Korea Selatan? Tahu Korea Selatan. Anda tahu yang namanya Cina? Tahu. Anda kok tahu semua ya? Salah hasil aja deh, hasil lu banyak di proses lu tuh berbelit-belit. Hasilnya pun tidak maksimal. Pada ini janji tidak pakai emosi. Hasilnya tuh nggak maksimal, Kak. Anda tahu Korea Selatan? Tahu Korea Selatan. Anda tahu yang namanya Cina? Tahu. Anda kok tahu semua ya? Ya tahu dong. Iya. Saya akan kembali yang pertama, Jepang. Jepang itu kita bicara masalah guru ya. Kalau kita bandingkan dengan di negara kita, ini bedanya jauh sekali. Satu hal, guru di Jepang, waktu itu saya tanya pakai bahasa Indonesia. Ngerti dia? Enggak. Percuma dong kalau dialog komunikasi itu harus mereka ngerti dua-duanya. Akhirnya saya pakai penerjemah. Pakai penerjemah. Ada? Enggak. Lo gimana mau diskusi? Terus diskusinya? Akhirnya saya terpaksa saya belajar bahasa Jepang untuk melakukan survei ini. Bisa? Enggak. Gimana? Ini kayaknya dia nakut-nakutin orang terus, Pak. Dan lanjutkan ya. Ya. Guru di Jepang itu mereka mikir bagaimana mengisi otak mereka dengan menambah wawasan. Itulah yang membuat kualitas pendidikan mereka semakin hari semakin baik. Sebagian besar guru di Indonesia itu masih mikir bagaimana mengisi perutnya supaya tidak kosong. Belum dari sini. Masih dari ini yang membuat kualitas kita jauh untuk bisa bersaing. Makanya saya mengirim 10 guru ke Jepang. 10 guru ke Jepang. Untuk apa? Jangan tanya untuk apa, sampai sekarang belum berangkat kok, belum ada biaya kok. Lo ngapain? Ya ngapain? Lo mau ngapain? Sekarang gue tanya sama lu, omongan lu bener kagak? Omong saya ini tapi fakta. sekarang belum dikirim. Nah sekarang saya tanya, fakta itu mesti bener, Meng. Omongan saya fakta, memang belum berangkat 10 guru itu. Kalau nggak percaya saya tunjukin. Iya, tapi lu nggak usah omongin kalau belum berangkat. Ibaratnya kalau lu mau piknik tapi udah ngajak tetangga. Kalau saya nggak omongin dikira saya menutup-nutupi fakta. Tutupin, emang spray. Di situ letak kesalahan lo. Minum. Jadi itu. Iya. Jadi kita jangan salah orientasi ya. Apa yang kita harapkan kalau kualitas guru kita masih seperti itu. Akhirnya saya melakukan survei supaya ini lebih objektif. 1000 orang saya survei. 1000 orang? 1000 orang. Biasanya kan saya ratusan. 100. Ini kok tumben ini banyak? 1000 orang. Tapi dapatnya cuma 119 orang sih.
aja lu ngomong 119, 1000-nya nggak usah diomongin. Tapi kalau saya nggak sebutkan saya mau survei 1000 orang, Anda nggak tahu niat saya bahwa saya mau survei 1000 orang. Nggak usah lah, hasil aja deh hasil. Lu banyak di proses lu tuh berbelit-belit. Hasilnya pun tidak maksimal. Pak Denny janji tidak pakai emosi. Hasilnya tuh nggak maksimal, Cak. Ya. Jadi 119 orang saya survei. Langsung aja, ya. Mereka saya kasih pilihan. Memilih sekolah kualitas baik tapi mahal, atau sekolah yang kualitasnya jelek tapi murah. Dan 100%, artinya 119 orang itu menjawab memilih sekolah kualitas baik tapi murah. Kan nggak ada di pilihan itu. Kan pilihannya nggak ada, Cak. Pilih. Cak, semua juga pengennya begitu, Cak. Yang kita pikirin kan gimana caranya mahal. Mahal ini bisa terjangkau dengan fasilitas yang baik tadi kan gitu kan. Ya semua juga pengen atuh Makanya ini kan bagus jawaban tapi murah. mereka. Tapi kan pilihannya di kamu nggak ada. Nggak itu. Kalau di survei kan kamu tadi cuma menaik 2 aja. Itulah Tetapi bedanya saya dengan survei-survei yang lain. Saya ini orangnya demokratis, Pak. Walaupun saya berikan pilihan jawaban, mereka punya jawaban lain, silakan. Itu bukan surveinya, bersifat wawancara kalau begitu. Itu mas surveinya masih open question, disebutnya terbuka Nanti jawabannya. dari jawabannya kan bisa saya survei lagi. Makanya saya survei lagi nih. Oh. Ya, surveinya apa di situ? Apakah pendidikan itu penting? Hanya 19 orang dari 119 yang menjawab penting. Loh, 100 orang lagi? Yang 100 orang jawab sangat penting. Saya tanya gini, spesifik, pentingkah anak masuk sekolah? Ini ada jawaban pintar dari 19 banyak. penting, 100 bilang sangat penting. Tidak. Enggak seperti itu. Pentingkah anak masuk sekolah? Ini ada jawaban yang di luar dugaan saya. 30 menjawab penting anak masuk sekolah. Yang 89 menjawab tidak penting. Hah? Tidak penting anak masuk sekolah, yang penting anak pulang dari sekolah. Udah yang lain lu Pak, yang lain deh. Yang 40. Cak, coba ada yang membuat saya tercengang apa? Ini satu hal. Sebelum saya ke Notulen nih. Anda tahu yang memerdekakan Indonesia? Tahu saya, Pak Soekarno dan Hatta. Proklamator kita. Iya. Anda tahu saat Indonesia merdeka ada berapa insinyur di Indonesia? Ada berapa insinyur, saya nggak tahu insinyurnya. Ah, persis. Saya juga nggak tahu. Tapi tidak lebih. Tahun 1945 tidak Ya. lebih 100 insinyur ada di Indonesia. Tidak lebih. Artinya tidak sampai seperti itu. Tapi Indonesia bisa merdeka. Punya Undang-Undang Dasar 45 yang di dalamnya jelas mencerdaskan kehidupan bangsa. Sekarang Anda tahu sarjana lulusan S1 sekelas insinyur di Indonesia ada berapa? Ribuan berarti ya. Anda tidak tahu persis seperti saya. Iya, sama berarti ya. Tapi apakah kita bisa memerdekakan pikiran kita seperti mereka saat hanya ada 100 insinyur di Indonesia? Itulah yang harus kita pikirkan lagi. Kenapa saya ke Jerman? Kenapa saya ke Jepang? Kenapa saya ke Inggris? Maksud saya kenapa nggak kesampaian?